Biasanya begitu. Nah, maka yang pertama kali bagi kita, abi umi, bapak ibu sekalian, kita semuanya sebagai orang tua, ku anfusakum. Perintah Allah adalah jaga diri kita. Ada jangan apa namanya? Jangan sampai kita kemudian fokus pada anak keturunan kita, keluarga kita, lalu kemudian melupakan diri kita. Atau sebaliknya, kita hanya fokus pada diri kita. Yang penting saya ini beriman. Yang penting saya beriman, puasa, sholat, zakat, rajin, hebat orang tua. Tetapi anak-anaknya dibiarkan. Ya. Berada dalam kemaksiatan, dibiarkan. Ya, tidak muncul rasa ghirah di dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala secara lengkap menyampaikan ku anfusakum wa ahlikum. Beberapa ulama tafsir mengatakan jaga diri kalian. Jaga diri kalian. Diri ini terkait dengan secara fisik maupun ya secara hati. Zahiran wa batinan, jaga. Karena biasa orang itu berdosa karena secara zahir, kemudian secara batin. Hati dan seterusnya. Wa ahlikum, ahli ini yang dimaksudkan adalah anak dan istri. Itu biasanya. Ya, berapa banyak orang di luar sana yang kemudian hanya fokus kepada anak tapi melupakan istri. Ada yang fokus pada istri dan anak melupakan diri sendiri. Nah, ada yang fokus pada istri saja, anak dan diri sendiri lupa dan seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahliku anfusakum wa alikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah. Bahan bakunya api neraka itu adalah manusia dan hijarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya ada sebuah cerita pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, datang seorang bapak yang ingin mengadukan bejatnya moralitas dari anaknya tersebut. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Khalifah Umar bin Khattab, saya punya anak laki-laki, ya itu terjemah bebasnya begitu ya. Ya, saya punya anak laki-laki yang kemudian dia bandel banget gitu. Dia tidak mau taat dan tunduk kepada saya. Tolong dinasihati, wahai Amirul Mukminin. Kan begitu ya. Tolong nasihati wahai Amirul Mukminin. Nah, ini juga pelajaran ya. Jadi kalau Amirul Mukminin, seorang pemimpin, ya seharusnya bisa menerima siapa saja, ya, menerima aspirasi dari yang dipimpinnya. Seharusnya begitu, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ditangkap. Ya. Nah, tidak berapa lama ternyata anaknya nyusul. Yang tadi mau diadukan ini anaknya nyusul. Lalu berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan sebelum anaknya tadi berbicara, ya, engkau seharusnya seorang anak, engkau harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tua dan seterusnya. Diceramahi. Lalu kemudian sebentar dulu wahai Amirul Mukminin, kata anak tersebut. Ya. Kenapa saya terjadi seperti ini sekarang, bergelimang dosa, tidak taat pada orang tua? Karena 3 hal. Karena bapak saya ini telah melakukan 3 hal untuk saya. Yang pertama, dia tidak mencarikan ibu yang baik untuk saya. Kenapa demikian? Karena dia mencari pasangannya itu di pasar gelap, tanda kutip pasar gelap. Ya, mungkin bahasa kita sekarang ini dilokalisasi. Kemudian dibeli, ya, didapati di pasar gelap itu, lalu kemudian dibeli seharga 400 ya dinar atau 400 dirham. Lalu kemudian dia menikah, lahirlah saya. Kemudian yang kedua, ayah ini tidak memberikan nama yang baik untuk saya. Apa nama baiknya? Dia diberi nama anak Juala. Ini kejadian ya. Jadi Juala.
kejadian gitu. Artinya. Jadi ternyata dia sudahlah mencari pasangan tadi itu di pasar gelap, lalu kemudian lahirlah anak tersebut, lalu kemudian ya dikasih nama-nama yang buruk. Kemudian yang ketiga kata anak tersebut, bapak saya ini tak pernah mengajarkan satu ayat Al-Quran pun kepada saya. Bapak saya ini wahai Amirul Mukminin belum pernah mengajarkan satu ayat pun kepada saya. Sehingga saya ini melakukan apa saja. Ya udah. Ya. Karena tak ada bimbingan dari orang tua saya, wahai Amirul Mukminin. Ketika saya melakukan hal-hal yang seperti itu yang dilaporkan kepada engkau, apakah salah? Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu balik menoleh kepada sang ayah tadi. Lalu kemudian, kalau begitu, maka engkaulah ayah yang durhaka kepada anaknya. Ya, ternyata ada juga yang biasa kita kenal anak durhaka pada orang tua. Nah, sekarang ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Nah, salah satu penyebab orang tua ini bisa durhaka pada anaknya adalah dia tidak memilih pasangan yang baik. Kemudian yang kedua, tidak diberikan nama yang baik. Dan yang ketiga, tidak diajarkan Al-Quran sedikit pun. Kalau kita yang sulit untuk mengajarkan Al-Quran pada anak kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada lembaga, ada pesantren, ada sekolah, ya, khususnya di sini ada Al-Mumtaz yang menghadirkan itu. Bagaimana anak itu bisa mengaji baik moralitasnya, dibimbing dan seterusnya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh-soleha. Maka kita orang tua ini harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Maka ini peran utama pendidikan keluarga. Ini sangat penting dalam ayat ini. Oleh sebab itu, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan muslim. Fa abawahu yahudanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini juga adalah bagian dari lingkup. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Berarti apa? Anak yang baru lahir itu sebenarnya ketika dia berada dalam kandungan ibunya, ketika 4 bulan ditiupkan roh oleh malaikat, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, alastu bi rabbikum? Bukan. Qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan. Nah, maka kemudian apa? Maka anak itu memiliki gharizah at-tadayyun. Dia sebenarnya sudah muslim. Ketika lahir pun dalam keadaan muslim. Maka al-fitrah di sini adalah al-Islam. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan muslim. Namun, menurut hadis ini, orang tuanya lah, abawahu, kedua orang tuanya, yang menjadikan dia Yahudi. Orang tuanya yang akan mencetak dia. Apakah akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Ini tergantung. Maka apapun yang terjadi pada anak, sebenarnya ini adalah tanggung jawab dari orang tua. Ada tanggung jawab dari orang tua. Tetapi kemudian orang tua dengan kesibukan dan seterusnya, lalu kemudian dititipkan kepada sekolah, kepada pesantren, kepada guru. Maka posisi guru ini sama derajatnya dengan orang tua. Maka para adik-adik semuanya, para siswa-siswi, jadikan para guru itu sama kedudukannya seperti orang tua. Menghormati orang tua, menghormati guru sama seperti menghormati orang tua.
Dan bahkan jauh daripada itu, seorang guru memperbaiki, kemudian membimbing, sampai kemudian bagaimana diusahakan dia nantinya mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Subhanallah. Ini sangat luar biasa. Maka ini adalah peran utama pendidikan dalam keluarga. Selain daripada itu, seorang orang tua yang memiliki anak, Mangkana lahu thalathu banatin, siapa saja yang punya anak tiga anak perempuan, fasabara alaihinna, dia bisa bersabar dengan mungkin dengan perilakunya, ya, sabar terhadap perangainya. Wa at'amahunna, pertama dia sabar terhadap anak-anaknya. Wa at'amahunna, lalu dia berusaha memberi makan, maka dia memberi makan dari harta yang halal. Thayyiban, halalan thayyiban. Wa saqohunna, nih, saqohunna, diberi minum dengan minuman yang halal dan thayyib. Wa kasahunna, dan diberikan pakaian min jidati. Jadi diberi pakaian yang layak sesuai dengan kemampuannya. Diberi pakaian, dibelikan pakaian yang nutup aurat dan seterusnya. Kunna lahu hijaban minan nari yaumal qiyamah. Maka anak-anak kita itu nanti akan menjadi hijab, menjadi tameng dari api neraka pada hari kiamat. Masya Allah. Subhanallah, luar biasa. Kalau kita punya anak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sabar. Bersabar dalam mendidiknya, bersabar dalam menyekolahkannya, bersabar dengan perangainya. Lalu kemudian anak kita carikan nafkah dari jalur yang halal, dikasih minum dari halalan thayyibah, lalu belikan dia pakaian-pakaian yang nutup aurat. Maka mereka adalah investasi kita di hari kiamat kelak. Namun sebaliknya, ya, dia tidak bersabar atau dia diberi makan dari yang tidak halal dan tidak thayyib, lalu kemudian dibelikan pakaian. Berapa banyak orang sekarang ini, orang tua yang membelikan pakaian anak-anaknya yang tidak menutup aurat. Lalu kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Diberikan apa? Menjadi sebuah kebiasaan dipakai yang membuka aurat. Sampai dia besar, dia berdosa. Dan ternyata itu karena hasil dari didikan dari orang tua. Maka itu semuanya akan mengalir dosanya kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi, summa na'udzubillah. Ternyata anak yang soleh-soleha itu akan menjadi hijab, menjadi hijaban, menjadi penghalang kita masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, fa'anfaqu alaihinna, ya, orang tua yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya, wa zawwajahunna, dan dia menikahkan anak-anaknya, wa ahsana adabahunna, dan dia memperbaiki adab-adabnya, maka hijaban, sitaron, dia akan menjadi penghalang, menjadi syafaat, ya, untuk orang tuanya, ya, di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti minta tolong moderator ya, sampai kapan ininya. Nah, nanti dikasih tahu aja. Nah, kemudian kita lanjut. Bagaimana kita sebagai orang tua, ya, agar sukses nih Ramadan kita, ya, menjadi orang tua yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Nah, ini penting. Keteladanan ini dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Biasanya ada sebagian dari orang tua mengeluh, anak saya ini selalu main gadget, kan gitu, main HP terus Pak Ustaz. Ya, banyak keluhan-keluhan dari orang tua. Anak saya ini selalu, ya, dipanggil tak nyaut. Ya, kenapa? Karena sibuk dengan main game. Kalau main HP itu dalam rangka belajar dan seterusnya, mungkin sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Tetapi kalau sudah menjadi aktivitas rutin,
24 jam. Terkadang apa? Iya, orang tua pada kesal juga kan gitu Bu ya. Nah, ketika itu terjadi, biasanya bertanya, bagaimana caranya supaya anak saya tidak kecanduan gadget. Nah, maka yang pertama sebenarnya solusinya adalah orang tua menjadi teladan. Bagaimana kalau di depan anak-anak kita itu ya jangan sering-sering ya main HP-nya. Jangan sering-sering main HP. Gitu. Nah, nanti apa? Apalagi apa? Udah karena orang tua terkadang tidak mau ribet, udah dibelikan HP, ya silakan main supaya tidak mengganggu. Silakan main-main. Akhirnya nanti dia menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya apa? Berat gitu. Jadi harus apa? Ada teladan dari kedua orang tua, dari kita semuanya. Nah, dan termasuk saya juga sekarang ini kan belajar menjadi orang tua kan gitu ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lebih senior, insya Allah akan lebih paham tentang hal itu. Nah, keteladanan juga dalam masalah perilaku, kejujuran. Orang tua yang jujur maka anaknya akan jujur. Orang tua yang ya menjadi teladan, dia rajin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya akan rajin. Bawa anak-anak kita ke masjid, yang laki-laki bawa anak kita ke masjid. Ya, yang perempuan bagaimana juga ya diajarkan ya untuk apa melaksanakan sholat tepat waktunya di rumah dan seterusnya, menjadi teladan. Dalam masalah ibadah dia menjadi teladan, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak dia menjadi teladan. Maka otomatis rumah tinggal kita akan menjadi rumah tangga yang sukses. Ramadan ini adalah momentumnya. Bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Kita sebagai orang tua menjadi teladan dan kita berusaha ya menjadikan anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang teladan, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, berikutnya ya keluarga sukses itu adalah keluarga yang biasa memahami keutamaan Al-Quran. Bagaimana kita sebagai ya orang tua, ya, kemudian kita sebagai anak, ya, kita sebagai anak ini bisa dan mampu memahami keutamaan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaan Al-Quranul Karim itu juga disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya pada orang. Ternyata aktivitas belajar Al-Quran, adik-adik yang belajar Al-Quran itu adalah ya aktivitas yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang terbaik di sisi Allah. Termasuk di dalamnya adalah ya yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Selain daripada Al-Qur'an, yang mengajarkan ilmu pengetahuan juga, yang mengajarkan ilmu keislaman juga sama. Itu adalah bagian dari kebaikan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita sebagai orang tua mampu ya memberikan pemahaman Al-Quran ini kepada anak-anak. Paling tidak didorong, kita motivasi anak-anak kita ini supaya cinta terhadap Al-Quranul Karim. Karena keutamaannya sangat banyak sekali. Yang tak mungkin kita sebutkan satu persatu dalam pertemuan ini. Tetapi paling tidak dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa man qara al-Quran, siapa saja yang membaca Al-Quran, fastazharahu, dan dia berusaha untuk menghafalnya, fa ahalla halalahu, dia menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, wa harrama haramahu, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syafa'allahu fi 'asyaratin min ahli baiti wajabat lahumun nar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang pasti masuk neraka. Subhanallah. Ternyata kalau kita dalam keluarga kita ada satu saja yang hafizul Quran,
yang cinta Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim, maka orang inilah yang akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dia akan menjadi syafaat walaupun dia sudah meninggal dunia. Itu bagian dari amal jariah. Orang tua yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya. Kita dorong anak-anak kita. Mandi wajib loh, sana lagi. Pernah mandi wajib. Ya, kita lanjutkan lagi. Anak-anak kita dorong agar senantiasa cinta Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kita telah memahami keutamaan Al-Quran. Maka kita sebagai orang tua hendaknya Pak memahami keutamaan Al-Quran ini. Sehingga kita bisa paling tidak memotivasi anak-anak kita. Silahkan ngaji, silahkan itu ya menghafal Al-Quran. Bahkan akan lebih baik adalah orang tua yang kemudian orang tua yang mampu ya bisa menerima setoran hafalan anak-anaknya. Nah, ini sangat luar biasa nih. Ya, orang tua yang bisa menerima setoran anak-anaknya. Begitu ya, hafalannya. Pokoknya dia harus bisa Al-Qur'an terus gitu. Nah, maka kalau sudah dalam keluarga itu sudah memahami ayat Quran, ya keutamaan Al-Quran ini sangat luar biasa. Nah, berikutnya jadikan rumah sebagai lingkungan Qur'ani. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Jangan. Kenapa demikian? Inna syaitana, karena syaitan itu yang firu minal bait, dia akan lari dari rumah alladzi tuqra fihi suratul Baqarah, yang di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi ternyata rumah kita itu akan menjadi kuburan pertama kalau tak dibacakan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, ya, kalau tak dijadikan tempat sholat, maka kita sholat di dalam rumah. Bagi para ibu-ibu, silahkan sholat di rumah. Ya, yang sholat di masjid, ya silahkan juga, tidak ada masalah. Bapak-bapaknya sholat sunnah itu di dalam rumah, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Berarti apa? Kalau ada rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, berarti jadi tempatnya setan. Oleh sebab itu biasanya setan ini, kalau kita baca surah Al-A'raf misalnya sampai 21 ya, itu sampai dia setan itu la'aqudanna lahum siratal mustaqim, dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menggoda anak Adam. Maka biasanya ada anak-anak bisa jadi apa dalam keluarga kita itu kok gersang betul, panas betul. Panas bukan karena cahaya matahari. Setiap masuk rumah itu pengennya marah aja kan gitu ya. Pengennya marah aja. Gitu. Anak-anak kita sulit untuk diberi nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Mental dia tak masuk. Bisa jadi karena banyaknya setan. Kita tahu bersama dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa rumah, ada seorang sahabat yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, ternyata di atap rumahnya itu bercahaya. Terlihat oleh sahabat yang lain. Masya Allah. Dan malaikat ini akan turun berbondong-bondong. Innal malaikata yakubun. Malaikat itu akan turun berbondong-bondong. Akan mendengar dan beristighfar kepada Allah. Kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quran Karim. Kenapa? Dia ada orang beriman. Banyak ratusan malaikat yang akan mengikuti. Ya, mengikuti orang yang beriman itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum watta'ari, hati-hati kalian, jangan sampai telanjang. Ini kata Rasulullah SAW, iyyakum watta'ari, hati-hati kalian jangan sampai telanjang. Telanjang gimana? Buka aurat.
para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul kalau seandainya di dalam rumah? Walaupun di dalam rumah. Kenapa demikian? Fa inna ma'akum malaikatan. Karena bersama kalian itu ada malaikat. Malaikat-malaikat rahmah yang senantiasa mengikuti kita. Di belakang, kemudian di depan, dari samping. Itu semuanya adalah malaikat yang akan ikut bersama kita. Dan hanya di 2 tempat saja malaikat ini, malaikat rahmah ini tidak ikut. Pertama ketika kita masuk ke dalam WC, dan yang kedua ketika kita ketika orang tua berhubungan, ya, suami istri. Malaikat rahmat tidak masuk. Hanya malaikat rahmat tak masuk. Tapi kalau malaikat maut tetap masuk. Nah, la taj'alu buyutakum maqabir. Maka jangan sampai rumah-rumah kita menjadi kuburan. Menyeramkan. Kan gitu ya. Jangan sampai apa? Kemudian anak-anak kita kemudian banyak yang dipengaruhi oleh setan. Gitu. Maka salah satu solusinya adalah ya senantiasa kita membaca Al-Qur'an. Bacakan Al-Baqarah, setan lari, malaikat yang mendekat. Tapi kalau tak ada sama sekali setan yang mendekat, malaikatnya yang menjauh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, berikutnya adalah agar sukses keluarga kita di bulan Ramadan ini adalah cintai Al-Quran dan jauhi maksiat. Cintai Al-Quran. Bagaimana keluarga kita adalah keluarga yang cinta Al-Quran. Dan keluarga kita adalah keluarga yang jauh dari maksiat. Kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz, paling tidak kita hafal beberapa juz saja. Anta ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan engkau akan dikumpulkan nanti, akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Kita tahu bersama bahwa Al-Quranul Karim ini ketika ada nanti ada jenazah dari seorang hamba dikuburkan, maka kemudian datanglah sesosok manusia yang berupa manusia dengan wajah yang ganteng. Kalau jenazahnya laki-laki, kalau jenazahnya perempuan, maka dia ya wajahnya cantik. Lalu kemudian dia bertanya, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? La ma'arifuk, saya tidak mengenalmu. Siapa engkau? Sampai ditanya 3 kali, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? La, kita dulu belum pernah bertemu waktu di dunia. Lalu kemudian orang yang baru tadi, yang ganteng, yang aromanya harum ini mengatakan, ini ana sahibukal Quran, saya adalah sahabatmu Al-Quranul Karim. Yang ketika engkau baca di siang harinya sampai engkau kehausan, yang engkau baca di malam harinya sampai engkau sulit untuk tidur. Ternyata Al-Quran yang kita baca itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di alam barzah, di alam kubur itu akan menemani kita. Subhanallah. Dan nanti ketika di akhirat, ketika terjadi hari kiamat, maka Al-Quran ini menjadi syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Akan menjadi syafaat bagi kedua orang tua. Bagi orang yang membacanya dan bagi kedua orang tuanya. Maka ada sebuah kisah para sahabat Rasulullah SAW. Di antara sahabat Rasulullah SAW mengimami suatu kaum. Ini bukan di Madinah. Lalu kemudian apa? Dia selalu membaca Al-Ikhlas. Waladhdallin. Habis baca waladhdallin Al-Fatihah, dan dia Al-Ikhlas, setelah itu sambung surah lain. Itu selalu terus sampai sahabat yang lain negur dia. Kalau mau baca Al-Ikhlas saja, jangan baca yang lain. Kalau baca surah yang lain tak usah Al-Ikhlas, tak usah digabung-gabung gitu. Nah, lalu ketika suatu saat ketemu dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian jamaahnya itu bertanya kepada Rasul. Dia santai saja. Lalu kemudian ditanya oleh Rasul, apakah benar ya apa yang disampaikan mereka itu? Engkau sholat seperti itu? Benar ya Rasul? Apa alasanmu? Nah, ini pentingnya ini. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang beda itu, tanya dulu alasannya apa, gitu. Jangan main fonis saja. Lalu kemudian apa? Apa tadi menjawab? Ini Tuhan Rasul, sesungguhnya aku ini
cinta benar dengan surah Al-Ikhlas ini ya Rasul. Saya tak mau ya kehilangan surah Al-Ikhlas di setiap waktunya. Maka Rasulullah menjawab, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaan pada surah Al-Ikhlas akan membawamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maaf Ustaz, Bisuki. 5 menit lagi Ustaz. Siap, siap. Ya. Baik. Nah, kecintaan kita pada surah Al-Ikhlas, kecintaan kita pada surah Al-Ikhlas, kecintaan sahabat ini pada surah Al-Ikhlas akan membawanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita cinta dengan para hafizul Quran, kita cinta pada Al-Qur'anul Karim 30 juz, maka pastilah Al-Quran itu akan membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita kemudian keseharian kita disibukkan dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, anak-anak kita, otomatis kalau orang tua cinta Al-Quran, anak-anaknya juga akan cinta pada Al-Quran. Maka otomatis juga kita akan menjauhi maksiat. Ya. Singkat saja, terakhir ini ya. Nah, keluarga sukses itu ya adalah dan surah Fatir ayat 29. Ini terakhir, innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang tilawah Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, yang kedua mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yarjuna tijaratan lan tabur. Maka itu adalah perniagaan yang tak pernah rugi. Sukses, untung terus. Syaratnya 3, kita hadirkan dalam keluarga kita. Pertama apa? Rajin-rajin tilawatil Quran. Kita berikan waktu khusus misalnya dalam keluarga kita. Tadarus Al-Quran bersama suami, istri, anak menjelang berbuka puasa misalnya. Atau ya setelah tarawih misalnya. Dan seterusnya. Berikan waktu khusus untuk Al-Quran, untuk keluarga kita. Yang kedua, sholat. Jadi qiyamul lailnya berjamaah. Ini sangat luar biasa. Ini akan menjadi qurrata ayun nanti ini. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Kita punya kelebihan harta, banyak membantu para orang yang membutuhkan, berwakaf, kemudian juga berinfak dan seterusnya. Maka itu semua adalah perniagaan tak pernah rugi. Tak ada ruginya kalau kita mengagendakan ini. Kemudian ayat yang terakhir surah Ali Imran-nya, sebenarnya kesuksesan yang kita cari itu adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang sukses itu adalah orang yang ketika dia dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah hakikat dari kesuksesan yang kita harapkan di dunia dan di akhirat. Dan nanti mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga besar kita semuanya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari siksa api neraka. Kenapa? Karena keluarga kita sudah keluarga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan. Mohon maaf. Kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.